Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa, salam sehat. Pada pagi hari ini, Bapak akan coba menjelaskan terkait dengan fitur-fitur yang tersedia pada akun Google kita masing-masing. Jadi sebagian besar tuh semua kita punya akun Google, tetapi sebagian dari kita mungkin hanya menggunakan akun Google yang kita miliki itu hanya untuk search engine atau untuk mengirim email. Tapi sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang tersedia di akun Google yang kita miliki. Jadi untuk pertama yang harus kita miliki adalah akun Google. Jadi kita harus mempunyai akun Gmail. Seperti yang sekarang tampil di layar ini, Bapak sudah login dengan akun Gmail Bapak. Itu adalah novri_hadinata@binadarma.ic.id. Jadi sebenarnya tapi memang bukan @gmail tapi @binadarma, tapi karena kampus kita Bina Dharma sudah kerjasama dengan Google, jadi @binadarma.ic.id itu sudah termasuk sama seperti akun Google. Fitur-fiturnya juga sama seperti akun Google yang dimiliki ketika kita memiliki akun Google @gmail.com. Untuk melihat fitur-fitur yang tersedia, jadi kita bisa akses www.google.com. Jadi ini tampilan utamanya, ini yang biasa kita menggunakan untuk search engine atau pencarian. Nah, untuk selanjutnya untuk melihat fitur-fitur yang ada di Google, kita bisa lihat kalau kita menggunakan PC atau laptop, kita bisa lihat di sebelah kanan atas itu ada titik-titik seperti ini di samping foto kita, itu kita bisa klik. Nah, ketika kita klik, nah di sini banyak sekali tersedia fitur-fitur yang ada pada akun Google kita masing-masing. Yang pertama itu adalah Gmail. Mungkin sebagian kita sudah pernah menggunakan Gmail. Jadi fungsi Gmail sendiri adalah untuk mengirim email atau elektronik mail. Jadi kita bisa mengakses mengirimkan email atau menerima email menggunakan Gmail ini. Selanjutnya di sini ada Google Drive. Nah, jadi di Google juga menyiapkan Drive. Drive ini banyak sekali fungsinya yang bisa kita gunakan. Selain kita bisa menyimpan file yang kita miliki ke dalam Drive, jadi kalau misalnya ada file yang takut hilang, kita bisa menyimpannya di dalam Drive. Kita coba buka Google Drive. Sekarang kita klik, akan tampil seperti ini. Jadi kita bisa menyimpan file-file kita itu ke dalam Google Drive. Jadi dia selama akun Google itu bisa kita akses, filenya tidak akan hilang. Jadi kalau misalnya ada file yang nanti takut nanti kalau di laptop kita hilang atau terhapus, nah sebenarnya kita bisa menyimpannya di akun Google kita melalui Google Drive. Nah, cara untuk menyimpannya sangat mudah. Contohnya ini misalnya ini ada file yang akan kita simpan atau ada folder yang akan kita simpan, tinggal kita tekan, tahan, kita share ke sini saja. Kita masukkan kemana, misalnya kita klik, nah dia langsung upload dan akan masuk ke dalam drive yang sudah kita miliki. Jadi kalau kita mau ngeceknya tadi kalau nggak salah masuk di sini, ini sudah ada asrama yang kita klik tadi, sudah ada file-filenya. Jadi file ini tersimpan di dalam Google Drive. Selanjutnya ada juga kita bisa klik new. Di sini kita bisa klik Google Doc, Google Sheet, Google Site, dan Google Form, dan juga banyak yang lain. Jadi Google Doc itu bisa kita gunakan untuk membuat seperti yang kita kerjakan kemarin, itu membuat Google Form. Kita bisa menggunakan Google Doc. Untuk Google Sheet ini adalah nanti akan kita bahas, ini adalah sama seperti Excel tapi Excelnya online. Google Slide itu sama seperti PowerPoint, ini ada Google Form juga. Oke. Jadi ini adalah Google Drive. Jadi kita bisa memanfaatkan Google Drive ini sebagai penyimpanan kita di dunia maya. Jadi file-file yang memungkinkan untuk hilang, kalau disimpan di laptop atau di komputer atau di flash disk, bisa kita simpan di Google Drive. Nah, keuntungan menyimpan di Google Drive, kita bisa men-share file yang kita simpan ini ke orang lain. Jadi kita bisa memberikan akses kepada orang lain
supaya bisa mengakses file yang kita simpan di dalam sini. Jadi tidak perlu lagi copy file seperti itu. Misalnya algoritma ini akan kita akses, kita akan berikan aksesnya ke orang lain supaya orang lain juga bisa mengakses file ini. Kita cuma tinggal klik kanan, kita klik share. Terus kalau sudah kita klik share, di sini kita klik, kita ketikkan alamat email orang yang akan kita akses. Misalnya yang akan kita akses misalnya Pak Kurniawan, di sini kita klik message atau pesan seperti apa, dan di sini juga kita bisa setting untuk aksesnya itu, hak aksesnya itu sebatas mana. Ada yang pertama itu adalah viewer. Kalau kita pilih viewer berarti dia nanti cuma bisa melihat file ini, tidak bisa mengubah, tidak bisa menghapus, dan tidak bisa melakukan update terhadap file tersebut. Atau komentar itu hanya menulis komentar. Nah, kalau hak akses penuh itu adalah editor. Jadi kalau misalnya hak akses penuh, kita beri dia hak akses sebagai editor. Jadi kalau kita beri aksesnya itu sebagai editor, maka orang yang kita add di sini itu akan bisa mengupdate, menghapus, atau mengubah file yang kita miliki, yang kita share dulu. Dan file itu akan tetap tersimpan di dalam Google Drive kita. Jadi orang lain itu bisa melakukan perubahan terhadap file tersebut. Jadi begitu, Bapak ulangi lagi. Jadi kita klik kanan, kita klik share. Setelah kita share, kita klik, misalnya kita ketikkan email orang yang akan kita kasih hak akses menggunakan file ini, terus kita klik send. Jadi kalau kita send, maka dia akan masuk ke dalam email orang yang kita add di sini, dan dia bisa mengakses file yang kita share tadi. Begitu kira-kira. Atau juga kita bisa ini semuanya yang Bina Dharma kita bisa copy link, jadi semua yang punya akun Bina Dharma bisa mengakses file ini juga bisa, seperti itu. Ya, jadi itu tadi adalah terkait dengan Google Drive. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Terus kita lihat berikutnya, itu adalah Google Doc. Google Doc ini fungsinya itu sama seperti Microsoft Word. Jadi kita bisa mengetik atau share file atau mengetik seperti di dalam Microsoft Word. Jadi di sini ada Google Doc, ada beberapa dokumen yang sudah di-share di dalam Google Doc ini. Jadi ketika nanti file yang kita share itu dalam bentuk DOC atau kita berasal dari Microsoft Word, jadi dia akan masuknya itu dalam Google Doc. Nah, ini tadi sama seperti yang tadi, file ini bisa kita share. Jadi file ini bisa kita share atau bisa kita seperti ini, misalnya agak lambat. Jadi file yang kita ketik, jadi fungsinya sama seperti Microsoft Word. Coba back lagi, kita lanjut saja. Selanjutnya itu adalah Google Sheet. Nah, Google Sheet ini sama seperti Excel. Jadi sama seperti Microsoft Excel yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi fungsi-fungsinya juga sama, tetapi tidak selengkap Microsoft Excel karena dia terbatas. Dan Google Sheet ini sifatnya online. Jadi Google Sheet ini kita bisa bekerja bersama-sama dalam satu file. Contohnya misalnya kita buat file baru, kita buka file baru, terus file ini nanti akan kita share. Misalnya kita save dulu, kita rename, misalnya namanya misalnya tugas bersama. Jadi ini tugas bersama, nama filenya misalnya kita isilah apa, misalnya isi dari tugas ini dan lain sebagainya, kita buat tugasnya di sini. Nah, ini bisa kita share. Cara nge-share-nya tadi kita klik aja di sebelah kanan ini ada di sini. Kalau dalam posisi sekarang dia private to only me, jadi hanya saya yang bisa melihat. Tapi kalau kita share, kita bisa mengakses atau mengajak orang lain supaya bisa mengakses file ini. Jadi kita bisa bekerja sama-sama dalam satu file. Misalnya kita akses, ya kita seperti tadi. Jadi di sini juga jangan lupa dikasih hak aksesnya sebagai apa, sebagai viewer atau sebagai komentar atau sebagai editor. Jadi kalau misalnya kita pilih sebagai komentar,
kalau kita pilih sebagai viewer, jadi dia cuma bisa melihat. Kalau kita pilih dia sebagai editor, jadi mereka juga bisa mengedit file-file yang ada mengedit file yang ada di sini. Jadi kalau sudah klik, kita masukkan orang yang kita akan ajak bekerja bersama dalam satu file ini, terus kita klik send, selesai. Jadi nanti ada message atau ada email masuk ke email yang kita add di sini. Nah, ketika mereka klik, dia akan bisa mengakses file sheet Google Sheet yang kita buat ini. Jadi kita bisa bekerja sama-sama dan sifatnya adalah real time. Jadi ketika kita mengubah data di sini, orang itu akan berubah juga datanya seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama. Ini sangat bermanfaat sekali. Misalnya ada tugas bersama, ada file Excel, kita bisa bekerja bersama-sama menggunakan satu file. Jadi tinggal di share filenya seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya di sini ada Google Slide. Jadi Google Slide ini sama, kalau di ini sama seperti PowerPoint ya. Jadi kita bisa membuat presentasi dan kita bisa share presentasi kita itu ke teman-teman yang lain. Atau juga kita bisa menyimpan presentasi yang kita buat sebelumnya menggunakan Microsoft PowerPoint. Terus kita share supaya mereka juga bisa melihat dan kita bisa kasih akses dia sebagai viewer atau editor. Oke. Selanjutnya ada Google Calendar. Google Calendar ini ya sama seperti Google Calendar, sama seperti kalender fungsinya, tetapi di sini kita bisa membuat seperti halnya alarm gitu. Kita bisa mengingatkan kita pada tanggal berapa, jam berapa, misalnya kita akan ada kegiatan apa di kalender ini, nanti akan keluar message di email kita ketika jatuh pada tanggal tersebut. Jadi dia update sesuai dengan tanggal hari ini. Selanjutnya lagi ada Google Chat, kita bisa chatting sebenarnya, dan ada Google Meet. Nah, Google Meet ini fungsinya sama seperti Zoom. Memang jarang kita gunakan. Ini sama seperti Zoom, jadi kita bisa conference video menggunakan akun Google yang kita miliki masing-masing. Caranya seperti apa? Kita sudah login melalui Gmail kita masing-masing. Kita masukkan saja di sini nickname kita. Misalnya nickname-nya Nofri, kita klik new meeting. Terus kita pilih misalnya kita pilih create a meeting for later. Nah, nanti file ini kita copy, kita bisa kirim ke teman kita ajak seperti itu. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Silakan kalian coba, kalian eksplorasi seperti apa akun Google yang kalian isi. Ini masih banyak lagi fungsi-fungsi dari akun Google, ada translate, ada forecast dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa ada Google Ads untuk promosi dan lain sebagainya. Silakan kalian coba, kalian eksplorasi. Sebenarnya banyak sekali yang di fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh akun Google kita. Oke, sampai di sini, sampai ketemu tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.